Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masuk semua. Ada yang Masuk. siapa? Nabila. Kemana? Ada surat izinnya. Cuma Nabila aja ya? Oke. Nah, anak-anak, materi kita kemarin itu apa? Ada yang masih ingat gak? Itu kan materi kita hari ini. Materi kita yang kemarin itu logam. Ayo, ada yang tahu nggak pengertiannya logaritma? Apa ya, Mbak? Logaritma dari eksponen. Pintar. Apa lagi? Sudah? Sudah. Nah, hari ini kan selain masuk musim hujan ya, Cah, ya? Kan udah mulai masuk musim hujan, toh? Selain itu, juga masuk musim buah. Ada yang tahu buah apa? Ngomong-ngomong soal mangga, kemarin itu ibuku beli mangga. Di pasar itu beli mangganya 3 kilo. Habis itu, ibu juga beli alpukat. Nah, alpukatnya itu 2 kilo. Tahu nggak harganya berapa? Harganya itu 105.000. Mahal toh? Karena di rumah itu banyak orang toh, akhirnya sorenya ibu beli lagi, tapi bukan di pasar, di toko. Belinya itu 4 kilo mangga sama 1 kilo alpukat. Harganya 85.000. Murah yang mana? Yang di toko apa yang di pasar? Di toko. Tapi kan masalahnya yang dibeli itu nggak sama. Banyak mangganya sama banyak alpukatnya, iya toh? Kira-kira kalau kayak gitu kita bisa nggak menentukan harga masing-masing dari buah tersebut? Bisa. Caranya, nah bisa diperhatikan di sini. Ini kan sama ya masalahnya. Caranya itu gampang, Cah. Kalian bisa pakai matematika. Gimana caranya? Tentunya adalah merubah bentuk tersebut ke dalam model matematis. Nah, coba kalian buka buku paketnya tentang materi sistem persamaan linear variabel. Halaman berapa? 147. Yuk dibuka ya bukunya. Sudah dibuka? Ya. Halaman 147. Sudah dibuka? Sudah?
Oke, semuanya silakan perhatikan di papan tulis ya. Ibu membeli 2 kg buah mangga dan 3 kg buah alpukat seharga berapa? 1.000. Kemudian sorenya ibu membeli 4 kg mangga dan 1 buah alpukat seharga berapa? 85.000. Jadi kalau mau mencari harga masing-masing dari buah mangga tersebut, mohon maaf, kalau mau mencari harga masing-masing dari buah yang dibeli oleh ibu, kita bisa memecahkannya menggunakan matematika. Caranya bagaimana, Bu? Caranya kita rubah dulu dalam bentuk matematis. Oke, kita misalkan dengan variabel. Yang pertama ada variabel X dengan berat buah mangga. Yang kedua adalah variabel Y dengan berat buah alpukat. Sehingga kalau ditulis bentuknya menjadi 2X plus 3Y sama dengan 105. Yang bawahnya 4X plus 1Y sama dengan 85. Kalau kalian perhatikan bentuk ini, kalian pernah ingat di SMP atau MTS pernah belajar mengenai materi ini? Pernah. Materi apa coba? Sistem persamaan linear. Pintar sekali. Kalau misalnya masalahnya itu seperti ini, ibu bukan hanya membeli 2 jenis buah saja, tapi 3 jenis buah. Ada 2 kg buah mangga dan 3 kg buah alpukat, dan juga 1 kg buah anggur seharga 135.000. Kemudian sorenya ibu beli apa lagi? 4 kg mangga, harga 145.000. Kan makin banyak jenis buah yang dibeli. Kira-kira cara menentukannya gimana? Sama dengan sistem persamaan linear 2 variabel yang pernah kalian pelajari di SMP atau MTS. Di MA ini kalian akan mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Caranya adalah kita misalkan dengan variabel, berhubung di sini ada 3 jenis buah, maka variabelnya ada 3. Misalkan X sama dengan berat buah mangga, Y sama dengan berat buah alpukat, dan Z sama dengan berat buah anggur. Sehingga dapat ditulis bagaimana, anak? 2X tambah 3Y tambah Z Sama dengan 135.000. yang bawah. 4X tambah Y tambah 2Z sama dengan 145.000. Nah, karena ini kan ada 3 variabel, makanya materi ini disebut sistem persamaan linear 3 variabel. Pintar sekali. Untuk lebih memahami materinya, ibu akan minta kalian mengerjakan LKPD, tapi berkelompok, ya? Ya. Kelas ini ada berapa anak? 45. Kalau begitu dibagi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 10 sampai 11 anak. Oke? Jadi bangku 1, 2 ini kelompok 1, terus yang ini kelompok 2, 1, 2, 3 kelompok 3, belakangnya kelompok 4 ya. Nah, silakan kalian buka petunjuk pengerjaannya dulu. Sudah dibuka semuanya? Takut? Di atas petunjuknya itu ada namanya tujuan pembelajaran. Dari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah peserta didik mampu memahami pengertian dari SPLDP berdasarkan pemahaman dari SPLDP. Tadi kan kita sudah paham semua belum? Insyaallah. Oke, yang kedua adalah peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik sistem persamaan linear 3 variabel yang memiliki sistem persamaan linear variabel yang apa, Cak? Yang 2 coba dibacakan. Mengidentifikasi dan mengubah masalah kehidupan nyata ke dalam bentuk matematis yang sesuai dengan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, terus petunjuk belajarnya kalian mengerjakan
Ya, sudah dibentuk kelompoknya? Sebelum mengerjakan berdoa dulu, kemudian waktu pengerjaannya 15 menit. Sudah bisa dikerjakan sekarang, silakan.
Untuk X-nya toh. X-nya kan kita misalkan. Ini tuh permisalan saya kalau permisalan satu kota apa? Waktunya tinggal 3 menit ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Ya. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, waktunya habis. Sudah selesai semua? Oke, sekarang kalau sudah selesai, sebelum dikumpulkan, Ibu bakal minta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan jawabannya. Kira-kira kelompok mana dari kelompok 1 sampai 4 yang mau presentasi? Kelompok 1. Yes. Yang mana ini? Ya. Silakan presentasi yuk. Oh, mereka kembar ya? Iya. Kembar sini. Ayo diperkenalkan. Ini temannya yang presentasi diperhatikan ya. Nggak usah langsung masalah satu-satu. Pertama, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok 1. Jadi di sini dinyatakan X adalah harga sebuah buku, Y adalah harga sebuah pulpen, Z adalah harga sebuah PD. Pada matematika, pada matematika 4 buku, 2 pulpen, 3 pensil sama dengan 26.000. Maka dijadikan SPTP menjadi 4X plus 2Y plus 3Z
6.000 sebagai persamaan 1. 3 buku, 3 pulpen, 1 pensil, rupiah 21.000. Dijadikan SPTP menjadi 3X, 3Y, 3X plus 3Y plus Z sama dengan 21.000 sebagai persamaan 2. Kemudian 3 buku, 1 pensil, RP 12.000. Dijadikan SPTP 3X plus Z sama dengan 12.000. Itu untuk masalah 1 gimana? Ada yang beda? Ada nomor 2? Boten? Berarti semua sama ya? Iya. Oke, sekarang lanjut ke masalah 2. Masalah 2. Bisa X sama dengan 1 kotak lemak, Y sama dengan 1 kotak kue bingka, Z sama dengan 1 kotak es buah. Model matematika 2 kurma, 1 kue bingka, 1 es buah, RP 25.000. Dijadikan SPTP 2X plus 1 plus Y plus Z sama dengan 125.000 sama 1. Nomor 2. 1 kurma, 2 kue bingka, 1 es buah, RP 120.000. SPTP X plus 2Y plus Z sama dengan 120.000 sama 2. Kemudian 3 kurma, 2 kue bingka, 1 es buah, RP 200.000. Dijadikan SPTP 3X 2Y plus Z sama dengan 200.000. Persamaan 3. Gimana ada? Masalah 2 ada yang beda apa sama? Sama. Sama semua ya. Lanjut ke masalah 3. Bacanya dengan apa ya Mbak? Rupiah. Bisa X sama dengan Y sama dengan pensil. Oke. Model matematika nomor 1. 1 buku, 1 pensil, 1 penggaris sama dengan seharga 18.000. Iya. Iya. Rupiah. SPATP X ditambah Y ditambah Z sama dengan 18.000 rupiah persamaan 1. 2 buku nomor 2 buku, 1 pensil seharga 25.000 rupiah. SPATP 2X ditambah Y sama dengan 25.000 rupiah persamaan 2. 1 penggaris seharga 3.000 rupiah sama dengan Z sama dengan 3.000 rupiah persamaan 3. Oke, gimana persamaan 3? Masalah 3? Sama. Oke. Ada yang ditanyakan nggak dari yang dipresentasikan teman kalian di depan? Tidak. Nggak ada? Nomor 2 ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada. Nomor 3? Aman? Nomor 4? Aman. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yuk. Oke, sekarang LKPD-nya ditumpuk di depan ya. Perwakilan
sudah benar. Untuk bentuk umumnya sendiri seperti ini. A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1 disebut persamaan berapa? 1. Yang bawah A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2 disebut persamaan 2. Kemudian A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3 disebut persamaan 3. Di mana A1 hingga D3 ini adalah anggota bilangan real. Ada yang tahu bilangan real itu bilangan apa? Nyata. Bilangan nyata. Bisa bilangan negatif, positif, rasional. Benar sekali. Untuk A1, A2, A3 sendiri merupakan koefisien dari variabel X. Sedangkan B1, B2, B3 merupakan koefisien dari variabel Y. Dan C1, C2, C3 merupakan koefisien dari variabel Z. Nah, X, Y, Z sendiri tadi itu apa? Variabel. Benar sekali. Oke. Jadi ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kemudian kalian buka buku paket halaman 150. Di situ kan ada latihan soal toh? Ya. Sudah 150? Sudah. Ada latihan soal 1 sampai 5? Ya. Itu nanti untuk tugas kalian minggu depan. Ya? Ya. Jadi minggu depan dikumpulkan ya. Oke, jadi sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita mau menyimpulkan sebentar. Materi kita hari ini adalah SPLTP. Sistem persamaan linear 3 variabel yang melibatkan berapa? 3. Benar sekali. Oke, kalau begitu kita tutup pembelajaran pada hari ini ya, Cak. Ya. Ya, Mas. Jangan lupa untuk selalu belajar, tugasnya dikerjakan. Kalian sebentar lagi kan mau ujian. Rajin-rajin yang belajar ya. Oke. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu. Dulu tadi. Itu kepalanya si Pak Susu. Malah setan. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melakukan dari analisis tadi yang mana awal kita sudah melakukan pandangan tentang bisnis tadi dan juga aksi dari bisnis tadi yang ini tadi,
Dan sekarang kita akan melakukan refleksi tentang sisa tadi. Langsung saja, bagaimana perasaan dari Mbak Eva sebagai guru model tentang sebelum melakukan dan saat melakukan dan juga setelah melakukan tentang sisa tadi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Untuk perasaannya ketika sebelum melakukan misi tadi itu sebenarnya belum. Apalagi kan mau dinilai deh. Terus juga takut kalau ada kesalahan. Dia ketika melakukan masih gugup lagi, tambah gugup lagi. Terus juga apalagi kan dinilai langsung oleh Bapak dosen dan juga Bapak Ibu guru. Tapi saya berusaha melakukan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang saya peroleh dari perkuliahan dan juga yang saya peroleh dari ketika melaksanakan materi tugas sendiri. Kemudian ketika telah menyelesaikan aksi riset tadi itu, perasaan saya tentunya plong, tapi juga masih utuh karena juga masih dinilai. Terima kasih Muhammad Pak. Coba kembali mengulang proses tuntutan pembelajarannya menggunakan sistem apa? Jadi riset tadi saya menggunakan metode self learning. Kemudian juga itu ada 1/5 saja, di mana ada 2 pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Mungkin tingkat keberhasilan menurut Mbak Eva sendiri tentang riset tadi, Tingkat keberhasilan apakah tingkatnya Anda yakin itu tadi sudah berhasil sesuai dengan pembelajaran kali ini, ataupun tingkatnya kurang seperti apa, ataupun masih sangat kurang seperti apa? kalau untuk tingkat keberhasilan sebenarnya saya tidak menjadi 100% karena manusia itu bukannya salah dan benar. Kalau mau memberikan rate sendiri dari 1 sampai 10 kira-kira 7,5. Maksudnya ya, terima kasih dari Mbak Eva. Mungkin sekarang saatnya dari observer memberikan penanggapan bagaimana Anda ketika mengamati tadi seperti apa prosesnya. Mungkin dari perwakilan masyarakat dulu yang mempersilahkan. Ya itu dari Mas Mafas. Dari saya tadi terkait topik pembelajaran, apakah siswa sudah benar-benar menerima atau belum? Ya, menurut saya kebanyakan mereka itu sudah belajar, sudah bisa menerima, karena guru model telah memaparkan materi dimulai dari pembahasan materi kemarin, jelas kembali, dan penjelasan materi hari ini juga sebenarnya sudah bisa diterima ya, karena tadi diberikan LKPD juga bisa mengerjakan dengan Mungkin dari Katrina. Ini satu lagi ya mungkin tadi Mbak Eva sudah memaparkan materinya, mungkin sudah melakukan pengulasan materi kemarin, juga telah memberikan KPD kepada siswa sehingga siswa bisa belajar praktek ya, langsung praktek langsung atas materi yang telah disampaikan. Itu sudah lebih baik. Mungkin tadi
sudah banyak siswa yang fokus karena Mbak Eva sudah melakukan kontak mata langsung dengan si mahasiswa dan juga mengajak berkomunikasi dengan siswa sehingga siswa juga tidak kehilangan fokus karena Mbak Eva juga sudah melakukan tadi kontak mata dan juga mengajak berkomunikasi. Kemudian mungkin tadi minusnya suasananya ya panas sehingga siswanya itu tadi kipas-kipas. Mungkin itu hanya tapi tidak mengurangi rasa fokus dari siswa atas pelajaran yang disampaikan. Mungkin seperti itu. Mungkin langsung saja dari Bapak Ibu semuanya baik. Jadi ini mestikan ini ajaran Bapak Terima kasih sebelumnya. Jadi dari beberapa yang saya amati tadi itu sudah baik, memang sudah baik. Mulai dari kegiatan pembukaan, jadi dari salah absen itu sudah baik. Tapi mungkin lebih bisa ditambahi lagi tentang doa mungkin nanti. Jadi sebelum mulai pembelajaran mungkin bisa disering doa sebentar. Kemudian untuk absensi juga sudah. Ketika pembelajaran atau pembelajaran sudah tersampaikan dengan baik, siswa-siswi juga semua siswi juga sudah memperhatikan. Kemudian ketika mereka mengerjakan juga saya rasa sudah kondusif, baik, semua ikut serta. Kemudian ada beberapa yang bertanya juga sudah direspon dengan baik. Kemudian ketika penutupan juga sudah lancar menurut saya, baik semua. Dan untuk kesimpulan dari pembelajaran dari materi saat itu juga sudah disimpulkan. Jadi menurut saya juga bagus sekali. Terima kasih. Ya, sebelumnya senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Eva lagi. Jadi for your information, Mbak Eva ini dulu reporter saya di MA Arif bagian dari jurnalis. Jadi tidak heran kalau Mbak Eva ini memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup. Terus kalau untuk penampilan saya tidak banyak berkomentar dari Mbak Eva karena mulai dari awal sampai akhir sama sudah kronologikal sekali, sudah manut dengan modul ajar yang saya tulis di sini. Kemudian untuk penyampaian materi juga sangat penuh percaya diri sehingga membuktikan kalau saya benar-benar siap dengan materi yang saya berikan kepada anak-anak. Mungkin di sini saya ternotis sedikit pada saat tadi kan kelompokan ya, kemudian sampean menunjuk anak untuk mengerjakan di maju gitu. Nah ini kan pelajarannya matematika gitu kan, dan secara otomatis pasti untuk mengerjakannya pun juga mereka harusnya itu menggunakan papan tulis gitu. Jadi dijelaskan ditulis gitu supaya teman-teman yang lain itu bisa tahu jawabannya ini kenapa ya kok bisa sampai seperti itu, oh ternyata caranya seperti ini gitu. Atau mungkin memang jawabnya seperti itu, saya nggak tahu karena saya bukan guru matematika. Cuma alangkah lebih baiknya mungkin memanfaatkan media pembelajarannya ketika mereka disuruh maju, disuruh mengerjakan, berarti mungkin nggak apa-apa ditulis meskipun di situ ada proyek LCD, di situ whiteboardnya difungsikan sebagai LCD, nggak apa-apa ditulis aja gitu. Tapi untuk kalau Mbak Eva tadi ngeret dirinya 7/10, kalau saya 8,5/10 sudah bagus sekali, karena kalau menurut saya itu yang penting kalau mengajar atau mentransfer ilmu itu yang penting kita itu bisa jelas dan percaya diri itu penting. Karena kalau misalkan kita nggak percaya diri, kita aja nggak percaya dengan ilmu yang akan kita sampaikan. Nah apalagi anak-anak nanti akan kelihatan ini meyakinkan nggak ya gitu. Tapi tadi saya melihat Mbak Eva sudah penuh persiapan sekali, mulai dari materi yang disampaikan, kemudian model pembelajaran yang inovatif begitu, dan benar-benar memanfaatkan mengkoordinir seluruh anak-anak untuk ikut
ikut serta mengerjakan karena berarti kan sulit nih. Jadi mungkin salah satunya adalah belajar kelompok itu. Kemudian ya lagi karena tadi kan mungkin karena didukung dengan sedikit gugup juga ya. Tadi ada beberapa Mbak Eva tadi menggunakan bahasa yang non formal gitu. Apa ya tadi apa tak tulis saya lupa. Tapi itu boten bahasanya itu apa ya kayak bukan nggak sopan boten tapi lebih ke apa ya tadi lupa saya pokoknya ada gitu menggunakan bahasa yang non formal itu tapi sebenarnya nggak apa-apa bahkan anak-anak itu untuk supaya situasinya agak mencari kadang dijak guyon-guyon atau gimana itu nggak apa-apa cuma karena di sini ada faktor pendukung menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami sangat mudah dipahami cuma tadi ada bahasa formal yang dicampur dengan bahasa non formal gitu tapi nggak apa itu bukan hal yang fatal gitu kemudian kemarin ya alokasi waktu di sini ada mengorganisasikan waktu secara tepat ya karena ini tadi kan model ya jadi waktunya kurang sesuai tapi saya yakin kalau magang kemarin pada saat pelaksanaan magang sudah sesuai karena kan kita apa itu namanya di sini sudah ada bel gitu jadi kita nggak mungkin keluar dari itu gitu kan ya itu penampilan performa sudah sesuai dengan model ajar atau RPP model pembelajarannya sangat inovatif kemudian memanfaatkan dan mengorganisir kelas secara tepat saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Sebenarnya kita beri tangan dulu untuk Mbak Eva ya. Jadi Mbak Eva tadi bilang kok gugup, berdek dan sebagainya. Kalau saya melihat tuh tidak kelihatan kalau gugup itu tidak kelihatan. Mungkin ya karena tadi yang sampaikan Bu Eva tadi sudah benar. PD-nya dapat, percaya dirinya dapat. Terus kemudian saya lihat juga aktif dan perhatian terhadap siswa. Semua ditanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok bagaimana terus semuanya disambangi tidak hanya di fokus kelompok 1 saja walaupun yang masih dari kelompok 1 ternyata semuanya juga disambangi itu bagus menurut saya sudah bagus sekali kemudian dari segi mengorganisasikan pembelajaran dan juga sesuai dengan RPP ini sudah sesuai ini saja mungkin ini saran bagi saya itu dalam segi entah ini mungkin karena ini digunakan untuk les tadi atau memang pembelajarannya nanti sehari-hari sepertinya tidak menurut saya untuk mengumpulkan siswa ini terlalu banyak anggotanya kalau 44 dibagi 4 akhirnya 10 sampai 11 anak itu satu kelompok sepertinya terlalu banyak nanti masih ada yang akhirnya kurang aktif jadi mungkin sarannya bisa dikecilkan lagi jadi berapa kelompok satu kelompok 4 sampai 5 anak biasanya kalau saya seperti itu 4 sampai 5 anak nanti biar mereka akan membagi akan semuanya ikut aktif dalam kelompok itu. Terus yang kedua ini yang saya belum dapat itu adalah ini yang poin 16 melakukan penilaian dengan instrumen yang sesuai dengan KD. Ini kan di sini kan kata-kata itu melakukan penilaian. Jadi ini yang tadi saya masih belum dapat atau memang karena riset tadi waktunya juga terbatas kan setelah riset tadi kan harus ada evaluasi atau bagaimana di sini pun juga di RPP di modulnya itu juga saya lihat belum ada secara implisit itu untuk melakukan penilaian belum ada hanya saja memberikan tugas gitu. Atau memang penilaiannya hanya memang pemberian tugas terus kita bahas di minggu depan. Nah ini mungkin nanti juga bisa minta kejelasan mungkin dari Bapak dosen juga. Kami juga ini juga belajar nih Pak dosen belajar apakah dalam satu pembelajaran itu harus komplit sekaligus penilaian aja atau mungkin boleh nggak seperti ini tadi penilaiannya di pertemuan berikutnya. Dan ini di kami belajar paling gitu. Dari kami juga untuk kurikulum 3 kurikulum merdeka ini kemarin itu ya hanya bimtek bukan juga praktek langsung yang diamati oleh ahli-ahli ini bukan jadi kita hanya belajarnya secara kontekstual saja. Ini mungkin dari kami
Tapi yang jelas dari penampilan untuk Mbak Eva ini kan ya bagus. Kalau 7,5 betul mungkin minimal 8 atau 8,5 tadi. Dia 8 ke atas. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya untuk Mbak Eva yang sudah mendapatkan apresiasi baik dari teman-teman serta makan maupun dari Bapak Ibu guru kami. Dan secara pribadi saya juga memberikan apresiasi karena penampilannya memang tidak kelihatan gugup sama sekali. Sudah siap untuk menjadi guru. Dan alumni sini Pak ya, alumni sini tahun berapa berarti alumni sini? 2021. Berarti kan masih kemarin sama kalau sudah bisa berada di sini mudah-mudahan. Ya, jadi secara umum sudah bagus mulai dari awal sampai akhir, mulai dari kegiatan pembukaan, kemudian ada kegiatan inti, sama yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Ada beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan masukan untuk Mbak Eva yang tadi sudah disampaikan oleh para guru kami juga dari teman-teman. Kemudian beberapa tambahan dari saya. Yang pertama ketika dalam proses awal tadi ya, di acara pembukaan, di kegiatan pembukaan mulai dari salam, kemudian setelah salam ada absensi, kemudian ada lagi apa lagi tadi doanya yang ketinggalan gitu ya. Pertanyaan saya yang pertama ini harus dijawab. Ini anak-anak disiapkan atau lost betul? Pertanyaan saya gitu. Oh iya ya, akhirnya akan sudah kelihatan. Ya, artinya begini, ketika kita melakukan lesson study atau mungkin kita melakukan pembelajaran itu antara yang dibutuhkan dengan yang tidak itu tentu akan kelihatan. Ya. Kalau yang sudah dibutuhkan biasanya anak-ananya antara kemudian menyesuaikan dengan itu. Tapi kalau misalkan di kondisi realnya saya akan melihat, saya yakin di situ ada banyak sekali nanti yang pola tingkahnya anak-anak yang sama mereka. Dan mungkin kalau di kelas itu biasanya seperti itu betul Bapak Ibu. Biasanya kalau proses belajar seperti itu atau tidak? Gimana Pak Rizal ini? Los mawon santai. Kalau kelas cenderung oh ya cenderung kadang-kadang mungkin karena semua sudah perempuan. Nah, karena secara psikologis antara perempuan dengan laki-laki itu memang sangat berbeda. Kita menjaga nafas dan masalah. Ya, oke. Jadi dari itu kondisi yang awal saya kira ada yang ketinggalan. Yang pertama adalah doa tadi, kemudian yang kedua adalah mempersiapkan anak-anak, disiapkan anak-anak sehingga mereka betul-betul siap untuk mengikuti pembelajaran kegiatan ini. Boleh jadi itu disiapkan dengan cara apa? Yang pertama boleh jadi dengan permainan terlebih dahulu. Oleh caranya ice breaking. Kayaknya belum ada itu tadi ya. Oh itu ice breaking ini bisa diberikan ya, ice breaking di posisi awal supaya apa? Mereka lebih fokus pada materi yang nanti akan disampaikan. Tapi ice breaking ini juga yang ahli seperti saya juga nggak bisa. Ice breaking itu nggak bisa karena mungkin ya gayanya memang berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi saya yakin kalau teman-teman putri itu lebih banyak bisanya daripada kan untuk ice breaking untuk memfokuskan dari anak-anak. Itu yang pertama. Kemudian tadi juga sudah ada yang namanya apa itu namanya pertanyaan-pertanyaan awal sebelum kita pertanyaan romantik dalam istilah belajar apa namanya? Pertanyaan pertama sebelum kita masuk ke materi namanya apa? Selain stimulus, persepsi. Di awal persepsi di awal itu boleh jadi mungkin dikaitkan dengan materi yang kemarin sudah ada sebenarnya, cuma masih kurang mengenal. Kemudian juga ketika pada proses pembelajaran kegiatan ini sudah bagus tadi pemateri guru
menunjukkan ke arah sana. Hanya saja perlu juga diantisipasi ketika kita menggunakan media. Jadi kelihatannya ada kendala sedikit ya, ditampilkan tapi kemudian bingung dan lain-lain. Nah, ini kondisi seperti ini harus diantisipasi juga dengan menggunakan media-media yang sudah tertulis di sini tetapi tidak digunakan, seperti spidol, papan tulis, terus apa ini? Ya ada sarana-prasarana di sini ditulis tadi ya. Nah, itu tidak digunakan. Saya kira untuk mengantisipasi hal tersebut itu juga perlu dipersiapkan oleh seorang. Kemarin ketika ada akreditasi pun itu juga demikian. Memang di UIN itu sudah disiapkan alat-alat yang tetapi salah satu masukan juga sistem klasikal, sistem yang klasik itu sudah harus disiapkan. Kalau nanti itu ditempatkan di tempat-tempat yang jauh dari kemajuan, dan itu harus siap ya. Iya, bahkan ada listrik aja nggak ada, listrik nggak ada, internet nggak ada dan seterusnya. Karena kalau di yang seperti tadi misalkan ada proyektor, ada smartphone misalkan, itu sudah sangat berlebih sehingga tempat tertentu memang itu tidak. Nah ini saya kira perlu juga untuk diantisipasi supaya bisa terselesaikan, dan tidak mungkin kan ketika pada waktu kita belajar itu ada orang lain yang masuk ke dalam kelas membantu kita untuk menyiapkan. Nah, kita tidak mungkin. Nah, ini perlu diantisipasi. Tapi sudah bagus. Itu perlu untuk diantisipasi. Kemudian ketika tadi membuat kelompok-kelompok atau small group discussion gitu ya. Saya kira benar tadi sudah disampaikan, lebih baik itu dibuat lebih kecil. Kenapa kalau lebih kecil? Supaya keterlibatan dari masing-masing anak itu benar-benar lebih maksimal. Karena kalau biasanya itu anak-anak dalam kelompok besar, paham ya, paham. Dan satu kelemahan dari Mbak Eva, terlalu percaya dengan anak. Ya. Nah itu saya kira bukan kelemahan, karena kalau kita praktek cuma satu kali kan. Nah, dan saya kira itu nanti beda ketika sudah mengajar secara langsung, gitu ya. Mengajar secara langsung dari tiap tahapan itu akan berbeda dengan hanya praktek satu kali. Saya kira begitu. Jadi pengelompokan dalam kelompok-kelompok kecil itu sangat membantu untuk melatih konsentrasi siswa, keterlibatan siswa. Dan ingat, anak itu lebih banyak belajar dari apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, daripada mereka mendengarkan ceramah kita. Jadi kalau kita ceramah itu, wah enak, karena kita memang sudah menguasai gitu kan, kita sudah menguasai itu. Tapi anak-anak itu ketika mereka mendengar di dalam kelas mungkin mereka paham, pulang, apa ya? Nah, saya kira itu lebih bisa dimaksimalkan, ya. Dimaksimalkan. Dibentuk kelompok-kelompok yang lebih kecil, kemudian ketika praktek ke depan, itu tadi sudah disampaikan. Matematika itu hal yang menjadi momok bagi sebagian orang, termasuk saya. Nanti dulu matematika, semua disik. Iya. Kalau saya duduk matematika, angka-angka itu ya harus gitu ya. Kalau memang bukan orang matematis, orang bahasa. Jadi kalau saya ini kan bahasa tapi sering sasar gitu. Sasar. Sehingga penggunaan media spidol itu sangat diperlukan. Ditulis oleh papan tulis, langkah demi langkahnya. Ya. Dan saya kira ketika tadi menyuruh satu orang kembar tadi ya, ternyata ya kembar di pondok bisa iya kita kalau nggak sering ketemu sulit gitu. Jadi ketika maju tadi dua orang anak, kelihatannya kan fokus di dua orang itu, sementara kelompok yang lain tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Nah, saya husnuzon saja, husnuzonnya karena waktu kita mepet gitu ya, sehingga hanya dua orang anak itu yang kemudian menyampaikan hasil dari presentasi atau hasil dari kerjaan mereka. Nah, di ke depan ini saya kira ketika sudah menjadi hiburan, setiap kelompok harus diberikan kesempatan, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil dari apa yang mereka
mereka kerjakan atau mereka diskusikan bersama dengan teman-teman. Saya kira itu. Nah, kemudian dari situ ada satu sisi yang terlewat, sebenarnya sudah tetapi kurang maksimal menurut saya, yaitu ketika di sisi akhir ada post testnya. Biasanya gitu ya, sebelum kita kegiatan penutupan ada post testnya ya, ada post testnya. Nah, post test itu sesungguhnya wilayah di mana sambil melakukan penilaian terhadap hasil yang hari ini dilakukan di kinerja hari ini, di kegiatan ini, yang barangkali mungkin tadi ditanyakan disesuaikan dengan opportunity kadernya. Nah, itu di wilayahnya situ, di wilayah bagian akhir post test. Nah, hanya saja mungkin karena satu waktu ya, kondisi waktu yang mepet, nah sehingga bisa maksimal. Nah, sebenarnya post test itu dimanfaatkan untuk mengukur seberapa sih tingkat kemampuan siswa ya, tingkat kemampuan siswa di dalam menangkap materi-materi di kegiatan inti hari ini. Nah, bisa juga kalau matematika misalkan berikan tes untuk mengerjakan soal seperti apa yang materi yang hari ini disampaikan. Nah, itu tidak hanya sekedar pertanyaan lisan menurut saya. Tidak hanya sekedar pertanyaan lisan, karena matematika butuh maju ke depan. Ya, butuh maju ke depan, kemudian mempraktekkan cara-cara yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, itu masuk dalam budaya. Saya kira itu, dan secara umum mulai dari awal sampai akhir itu sudah bagus, dan saya setuju juga kalau nilainya bukan 7,5 gitu ya, sudah 8 ke atas. Saya kira itu mungkin untuk masukan ke mereka, dan selamat banyak sudah luar biasa dan siap untuk menjadi guru, dan yang lainnya pun juga saya yakin sudah siap semuanya. Tinggal satu tahap lagi kan, skripsi setelah ini ya. Skripsi kemudian dapat apa? Dapat gelar. Jadi sebelum dapat gelar dapat apa itu? Untuk menunjukkan bahwa kamu dapat gelar apa namanya? Ijazah. Nah, ijazah siapa ijazah? Baik ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya, monggo Mas kelas. Pemaparannya kita bahas banyak. Mungkin penanggapan dari Bapak tentang masalah tadi. Saya menerima saran dan kritik dari Bapak Ibu, ada seluruh teman-teman. Semoga itu dapat menjadi bahan untuk saya bersama diri menjadi seorang guru. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi yang Bapak dosen, Bapak Ibu dan teman-teman berikan atas penampilan saya hari ini. Mungkin terakhir referensi bisa dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mengerjakan hasil dari referensi dosen tadi. Pertama yaitu bebas sebagai role model dalam pasangan sebelum itu tadi, yaitu mengatakan apa tadi kesalahan, tetapi saat itu tadi dilaksanakan dia melaksanakan berusaha dengan semaksimal mungkin. Dan selesai Yesus tadi itu dia merasa plong, tapi juga masih ada hidupnya karena juga masih disaksikan oleh beberapa guru kamu dan juga Mbak dosen. Tanggapan dari observer yang pertama yaitu sudah bisa menerima karena sebelumnya sudah mempelajari bab yang hampir mirip, tinggal melanjutkan materi selanjutnya dan memberikan paparan mengenai materi dengan jelas. Dari observer juga siswa sudah fokus karena guru Eva juga bisa mengkondisikan dengan melalui kontak mata dan
juga pengondisian yang sangat bisa mengondisikan muridnya. Refleksi dari Guru Kamu yang pertama yaitu sudah baik dalam melaksanakan pembukaan, hanya saja perlu ditambah yang kedua yaitu sudah bisa mengkronologikal sekali sesuai modul. Dalam penyampaiannya juga sudah menguasai materi. Saat menunjuk anak didik seharusnya itu ditulis papan tulis, tidak hanya dibacakan dari hasil kerja kelompok tersebut. Dari Guru Kamu selanjutnya yaitu dalam pengelompokan, dalam pekerjaan kelompokan itu siswanya jangan terlalu banyak, bisa dikelompokkan 4 sampai 5 anak. Selanjutnya dari Bapak dosen, dalam pembukaannya yaitu harus yang diperlukan untuk mempersiapkan anak-anak dalam bisa menggunakan scripting dengan pernyataan pemantik atau persepsi berkaitan dengan materi yang minggu sebelumnya. Dalam penyampaian inti pembelajaran ini yaitu sesuai antisipasi media pembelajaran untuk mempersiapkan dengan baik. Apabila ada kendalanya, kita harus menggunakan media yang sudah ada. Selanjutnya di akhir pembelajaran yaitu bisa kita mengukur tingkat kemampuan siswa menggunakan tes soal. Mungkin yang dapat digarisbawahi utama bahwasanya kita di sini juga belajar, kita jangan terlalu percaya pada anak-anak bahwasanya kalau mereka bilang bisa belum tentu ketika besoknya sudah bisa. Dan apalagi kita seperti matematika ketika mengerjakan itu tidak hanya menggunakan lisan, tapi kita harus mengetahui pengerjaan mereka di papan tulis agar teman-teman yang lain yang belum bisa itu juga bisa mengerti bagaimana caranya mengerjakan soal tersebut. Itu terpenting karena kita adalah matematika itu, jadi teman-teman yang lain biar juga bisa. Mungkin seperti itu yang dapat saya lakukan. Saya maafin teman-teman mahasiswa, sangat terima kasih kepada Bapak Guru dan Bapak dosen, guru yang telah meluangkan waktunya dan juga pikirannya untuk kedepannya kita agar lebih baik. Mungkin seperti itu. Apabila ada kesalahan dari perkataan dan perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.